Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namus. Wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala kitabil Islam wa bil mar'i khalas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معاشر المسلمين rahimani wa rahmatullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat pendengar setia suara Raja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahmatullah. Akan melanjutkan kembali kajian kita pada tafsir Qurtubi. Kita sampai kepada surah Al-An'am. Sekarang ayat yang ke 20. Apa sudah? 20. Ya, sekarang 20 sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man awlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Setelah ayat ke-20, pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap ahli kitab yang mereka diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga tentang bagaimana keadaan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui betul tentang keadaan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Pada ayat yang ke 21 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali tentang kebohongan yang mereka lakukan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah ay la ahadan asyaddu zulman. Tidak ada satu orang pun yang lebih zalim, asyaddu zulman, mimman taqawwala al-kadhib, daripada mereka yang selalu berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Faza'ama anna lahu syuraka fil ibadah. Ini kebohongan mereka sudah sangat keterlaluan. Mereka ini menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Faza'ama anna lahu syuraka fil ibadah. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Au idda'a anna lahu waladan, atau mereka
menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Inna Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Au kazzaba bi barahinihi, atau bentuk kebohongan, kedustaan mereka, yaitu mereka tidak mempercayai tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, yaitu yang berupa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Dan mereka tidak membenarkan, bahkan mereka mengingkari, mendustakan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul. Innahu la yuflihu adh-dhalimun alladziina iftaru al-kadhib. Sesungguhnya mereka tidak pernah akan mendapatkan keberuntungan. La yuflihu adh-dhalimun, itu orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan, kesuksesan. Disebabkan karena apa? Iftaru al-kadhib ala Allah, karena mereka sudah berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihu adh-dhalimun alladziina iftaru 'ala Allahi al-kadhib wa la yaghfaruna bimatalibihim fid dunya wa la fil akhirah. Dan apapun yang mereka usahakan di dunia ini akan selalu menemui kegagalan. Apalagi nanti di akhirat mereka akan senantiasa mendapatkan kerugian yang nyata. Di dunia ini usaha-usahanya akan sia-sia karena telah berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berbohong di sini sebagaimana disebutkan tadi, mereka mengatakan Allah memiliki sekutu, atau orang yang melakukan ibadah ini adalah mempercayai kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, mereka berbohong atas nama Allah, itu mendustakan bukti-bukti kenabian, itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka menuduh ini adalah sihir, ini adalah syair. Orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW tentang syairun majnun, seorang penyair yang gila. Demikian juga umat-umat terdahulu menuduh nabinya sama sebagaimana tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan wal yazaru wa yawma nashruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzi kuntum tazunun wal yahzar haula'il musyrikun al-mukazzibun. Orang-orang musyrik ini haruslah berhati-hati dengan ucapan mereka, dengan kebohongan mereka. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yawma nasyuruhum tsumma naqul, kemudian pada Allah kami akan mengatakan aina syurakaukum alladzina kuntum. Mana syuraka, sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah dulu di dunia, yang kalian menganggap itu akan bisa memberikan syafaat. Kan ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyebut nama? Kami tidak menyebutkan, kami tidak menyembah selain Allah. Walakin liyuqarribuna ila Allah zulfa. Akan tetapi ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena mereka dulu adalah orang baik. Oleh karena itu kami hanya ihtiram menghormatinya dan bahwa mereka akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya pada hari kiamat nanti, wa yawma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum tazumun. Mana sekutu-sekutu kalian dulu di dunia yang kalian menganggap itu akan mendekatkan diri kalian kepada Allah.
tentunya mereka tidak akan bisa mendatangkan, tidak bisa mendatangkan sesuatu yang memang manusia tidak mampu. Siapa yang bisa menghidupkan kembali orang-orang sudah mati? Patung-patung bisa berbicara, tidak ada yang bisa. Karena mereka yang membuat, dan mereka menyembahnya. Terjadi kemurtadan yang luar biasa pada saat Nabi meninggal dunia. Ini untuk zaman Nabi. Harusan Nabi SAW dikubur, sudah banyak yang berani murtad. Murtad di situ ada dua. Ada yang murtad keluar dari Islam, ada yang dikatakan murtad juga tidak mau membayar zakat. Munculnya Musailamah. Di zaman Nabi juga sudah berani ya, memunculkan dirinya mengaku sebagai Nabi. Tetapi karena tidak berpengaruh apapun, hingga Nabi pun membiarkan. Zaman Abu Bakar As-Siddiq ini berbahaya kalau dibiarkan. Dia mengatakan, saya tidak punya cara lain kecuali memeranginya. Sehingga diperangilah Musailamah. Karena dia banyak merubah-rubah ayat. Dia merubah ayat misalnya inna a'tainakal kautsar, dia rubah menjadi inna a'tainakal jawahir. Fasalli li rabbika wanhar, rubah menjadi fasalli rabbika wahajir. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, dia ganti dengan inna syani'aka huwal fa'ir, inna syani'aka huwal fajir. Ini Musailamah mengganti-ganti ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan pengikutnya banyak yang kembali. Demikian juga yang tidak mau membayar zakat diperangi juga. Abu Bakar mengatakan man farraqa baina as-salati waz-zakat uqatilu, siapa yang membedakan antara kewajiban membayar zakat dan salat, maka Abu Bakar perangi mereka. Nah, sehingga di awal-awal Islam ini, di awal-awal Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dia mengembalikan eksistensi kaum muslimin. Kalau tidak ada lagi yang murtad. Jadi beliau tegas, sangat tegas sekali mengambil keputusan bahwa siapa saja yang murtad harus diperangi. Dari mana ini? Rahimahullah. Jadi kembali kepada ayatnya ini adalah banyak di antara mereka yang mendustakan kata-kata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik nabinya maupun mujizat yang dibawanya maupun kebenaran Al-Quranul Karim, kebenaran Al-Quranul Karim yang tidak bisa diragukan lagi. Jadi Al-Quranul Karim sejak dari awal Allah sudah mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Summa lam takun fitnatun illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nah ini mereka mulai menyangkal sekarang. ثم لم تكن إجابتهم حين فتنوا واختبروا بالسؤال عن شركائهم. Ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sekutu-sekutu, mereka berbohong, mereka mengatakan wa aqsamu billahi, demi Allah, wallahi wa aqsamu billahi rabbihim annahum lam yakunu musyrikin. Ya Allah, ya kami tidak pernah menyembunyikan Allah. Kami tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah tinggal diam pada saat itu? Tidak. Benar kalian tidak menyembunyikan Allah. Benar. Bagaimana kalau saya datangkan apa-apa yang kamu sembah dulu? Kami tidak pernah menyembahnya kok. Ini didatangkanlah. Itu kan kamu kenal itu? Ya, saya kenal. Dulu kan kamu menyembah ini? Tidak. Akhirnya patung itu dibuat berbicara sama Allah. Apakah benar kamu disembah dulu? Benar. Dia yang menyembah saya, bukan saya menganjurkan. Nah, sehingga tidak ada lagi manusia pada situ bisa mengelak. Enggak punya apa-apa. Maka ketika didatangkan patung-patung itu, maka mereka pun berbicara, iya memang dia menyembah saya dulu, padahal saya tidak pernah menganjurkannya. Nah, tidak ada lagi hal yang tersembunyi pada hari itu, pada hari kiamat. Semuanya akan tersingkap dengan jelas.
Dalam ayat yang lain dikatakan yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa sawar rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditha. Mereka pada saat itu berharap-harap kalau seandainya mereka dijadikan sebagai tanah. La yaktumuna haditha wa la yaktumuna Allah haditha. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyembunyikan apa-apa dari perkara mereka. Jadi mereka dinampakkan semua apa yang mereka lakukan dan mereka pun tidak mampu untuk mengolahnya. Mereka tidak mampu menyelamatkan diri mereka dari pengadilan pada hari kiamat. Pada saat ini banyak orang-orang yang bisa meloloskan dirinya. Ketika tadi adili mereka bisa meloloskan diri karena membuang atau berbohong, menggunakan saksi-saksi palsu, mereka bisa lolos di hadapan manusia karena manusia memiliki keterbatasan dan manusia hanya menghukum apa yang nampak, bukan yang tidak nampak. Boleh jadi kata Rasulullah, kalian lebih berpandai berbicara sehingga aku menangkan, padahal itu ada sesuatu yang keliru. Nah, pada hari kiamat tidak ada lagi ya bisa menghalangi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, kalian dulu berbohong di dunia ini, kalian melakukan ini dan itu. Semuanya ada. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita harus banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aib-aib kita ditutupi nanti pada hari kiamat. Kalau ini ditutupi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara muslimin satarahu Allah yaumil qiyamah." Siapa yang ingin aibnya ditutupi oleh Allah, tutupi aib saudaramu, jangan disebarkan kemana-mana. Itu dari mana Allah? Ini mungkin beberapa penjelasan tentang 3 ayat yang sudah kita baca dalam surah An-An'am. Barangkali di antara para jemaah ada yang ingin bertanya kepada Allah, silakan. Iya. Keberhasilan usaha itu adalah dari kacamata kita. Sisi keberkahannya tidak ada. Sisi keberkahan inilah yang membuat mereka itu gagal. Tidak ada keberkahannya. Kenapa tidak ada keberkahan? Karena hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Mereka mengumpulkan harta dan mereka menghitung-hitung. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka menyangka bahwa harta itu bisa mengekalkan mereka. Tidak bisa. Ini hartanya di dunia ini banyak sekali. Nah, mereka gagal apa gagal tidak bisa menyelamatkan diri mereka di hadapan Allah dengan hartanya. Justru dengan harta itu mereka dijeburkan ke dalam neraka. Ini disebut dengan kegagalan di dunia ini. Zahirnya mereka berhasil, tetapi keberkahan harta itu tidak ada sama sekali. Sehingga mereka dikatakan, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Apapun yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Yang lain? Di dalam hadis dikatakan bahwa hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hadis Abu Qala fayulqal 'abda fayaqulu ay qul alam akrumuka alam ukrimuka wa usawwiduka wa uzawwijuka wa usakhiru laka al-khayla wal ibil. Dikatakan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah aku yang memuliakan kalian wahai hamba-hambaku dan menjadikan kalian berkuasa di dunia ini, atau wa uzawwi juga dan menikahkan kalian
Usakhiru lakal khayla wal ibil, dan aku tundukkan untuk kalian al-khayl. Khayl itulah kuda, wal ibil unta. Wa adharka asu wa tarba'u fayaqulu bala. Kemudian kami jadikan kau di dunia ini adalah bisa mengetahui sesuatu yang belum kalian ketahui, dan aku jadikan kalian menjadi pemimpin. Wa tarba'u wa yaqulu, mereka mengatakan bala, ay Rabb ridwan. Fayaqulu afadhanantu annaka mulaki, fayaqulu la, fayaqulu inni ansaka kama nasitani ya Rabb, amantu bika wa bi kitabik. Afwan. Summa yuqaffani fayaqulu lahu wa yaqulu huwa mithlu dhalik. Kemudian fayaqulu afadhananta annaka mulaki, fayaqulu la, fayaqulu inni ansaka kama nasitani. Jadi mereka ditanya, wahai Tuhan, fayaqul, Tuhan mengatakan, apakah kalian menyangka bahwa tidakkah kalian menyangka bahwa kalian dulu akan dikumpulkan pada tempat ini? Fayaqululah, tidak tahu katanya. Fayaqul inni ansaka, aku melupakan kalian sekarang ini. Kama nasitani, karena engkau melupakan aku di dunia. Kalian tidak mau beriman kepada aku. Pada hari ini aku lupakan kalian semuanya. Sumayul Qa'afani, kemudian yang kedua didatangkan lagi, fayaqulu lahu wa yaqulu wa mislu dzalik, sama, jawabannya sama. Sumayul Qa'afalith, fayaqulu lahu mislu dzalik, wa yaqulu ya Rabb. Kemudian mereka mengatakan, amantu bi kitabika wa bi kitabika wa bi rasulika. Wahai Tuhan, aku mengimani, aku beriman dengan kitab-kitabmu, aku mengimani rasul-rasulmu, dan aku sholat, aku puasa, dan aku bersedekah. Wasni bi khairi ma sata'aqad qala fayuqalu huna idan, summa yuqalu lahu al-an nab'athu syahidan alaika. Kalau kamu mengatakan seperti itu sekarang, kami akan datangkan syahid, saksi-saksi. Wa yatafakkar fi nafsihi man dzal ladzi yashhadu alayhi. Kemudian mereka berpikir, siapa yang akan menyaksikan aku, menjadi saksi aku. Wa yukhtamu ala fihi, kemudian ditutup mulutnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ma fihi wa yuqalu li fawri, kemudian ditanya pahanya ditanya oleh Allah. Wa lahmi wa idami, dagingnya dan juga ditanya tulangnya. In waqi, berbicara kamu apa yang dilakukan oleh orang. Fatantuku fahiduhu wa lahmu wa idhamuhu bi'amalih, kemudian tulangnya berbicara, dagingnya berbicara, pahanya ini berbicara terhadap amalan-amalan apa yang dilakukan bi'amali, wa dzalika liyu'adzira min nafsihi, wa dzalika al-munafiq, wa dzalika al-munafiq walladhi sakhata Allahu alaihi. Kemudian ada suara bahwa dia adalah seorang munafik. Ternyata paha kita akan berbicara, daging-daging kita akan berbicara di hadapan Allah nanti, akan menyaksikan apa yang kita lakukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Mulut pada satu ini kunci, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saksi apa lagi yang lebih hebat daripada ini, yang lebih teliti daripada anggota badan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita senantiasa di dunia ini selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah manusia. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunannya, tidak ada satu orang pun yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah mari kita berbanyak istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang juga turun. Dan ketika mengalami penurunan iman, maka perbanyaklah kita beramal.
Berbanyaklah kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Baik, soal ada pertanyaan? Penasaran artinya gitu ya. Inna a'tayna kal kautsar. Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah memberikan kaum Muhammad kebaikan yang begitu banyak sekali. Kebaikan di dunia ini pahala-pahala, kebaikan di akhirat pahala-pahala, dan juga nanti surga termasuk kebaikan yang banyak. Nah, diganti dengan inna a'tayna kal jawahir. Sudah kami telah memberikan kepadamu mutiara. Mutiara. Fasholli rabbika wahajir. Maka sholatlah terhadap Tuhanmu dan berhijrahlah. Maka hijrahnya itu hijrahnya mengikuti dia, mengikuti Musailamah. Inna syani'aka huwal fajir, karena sesungguhnya urusanmu lah urusan fajir itu urusan yang jelek. Sesungguhnya urusanmu lah urusan yang urusan atau perbuatan yang jelek. Sesungguhnya perbuatanmu lah perbuatan yang jelek. Itu maknanya dari apa yang dikatakan oleh Musailamah al-Kadzdzab. Dalam Al-Quran dikatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya amalan-amalanmu lah yang terputus. Ini diganti dengan sebenarnya urusan-urusanmu itulah yang paling jelek. Ya, karena beliau ini ahli dalam berbahasa untuk mengalihkan pengikutnya banyak, dan bahasanya luar biasa. Jadi menarik. Nah, ini yang menjadi pengikutnya adalah mereka-mereka yang baru masuk Islam. Sehingga sangat mudah sekali dikibulin, dibohongi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Baik, pertanyaan yang lain? Alimin su'alin, ada pertanyaan? Rambut palsu bagi yang nggak punya rambut ya. Apa karena rambutnya dipotong atau memang nggak punya rambut? Kalau wanita-wanita sekarang itu yang menggunting rambut kemudian dikasih wig, ini yang nggak boleh. Jadi alangkah lebih baiknya kita hamba-hamba itu menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan rambut yang dia miliki. Nah, yang tadi itu bagaimana menggunakan rambut palsu ini, kalau misalnya dia hanya melakukannya bukan tidak memiliki tujuan apapun itu boleh. Tapi kalau memiliki tujuan, misalnya dia mau melamar supaya disangka dia itu adalah masih muda gitu ya, dia pakai rambut yang bagus sekali, ini yang nggak boleh, dia menipu. Jadi tampillah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini nanti kita akan takut dengan terkena firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 119. Coba dibuka An-Nisa 119. An-Nisa 119. Sudah ketemu Pak? Coba dibaca artinya nih. Ambil mic-nya. Dibaca artinya yang keras. An-Nisa 119. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angin-angin kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak,
lalu mereka benar-benar menentangnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan akan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Penampilannya perempuan pada laki-laki ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "La'anallahu al-mutajannisatu minar rijal wal mutarajjilatu minan nisa." Allah melaknat laki-laki yang menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Dari sisi pakaiannya, penampilannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga orang-orang yang berubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan ciptaan Allah seperti dia sudah. Dia terima dengan baik. Tidak menipu orang. Melakukan operasi supaya disangka ukurannya cantik. Hidungnya ditambah lagi supaya kelihatan mancung. Rambutnya diganti dengan rambut palsu supaya kelihatan ganteng, tua dan cantik. Ini berubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siap-siaplah dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalnya ya dia tidak memiliki tujuan apapun, misalnya dia menggunakan untuk menipu orang, ya hanya untuk bisa diterima di masyarakat, untuk pergaulannya supaya, maka itu para ulama kita mengatakan boleh seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk menipu orang, tujuannya untuk menipu supaya dia disangka ini, disangka itu, nah ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Tapi sebaik-baiknya adalah kita tidak menggunakan apapun. Ya surah, ini penampilan saya seperti ini, tidak berubah-ubah ciptaan Allah. Kalau mau kepingin sempurna nanti di akhirat. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Semuanya ada memiliki kekurangan. Sampai Nabi Yusuf pun yang diberikan kegantengan 99 itu masih belum sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna, ada saja kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itulah jangan kita melihat kekurangan-kekurangan yang ada. Mari kita sama-sama melihat kelebihan dan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Khususnya adalah ini menyangkut suami istri. Kalau kita saling melihat kekurangan-kekurangan, tidak ada yang sempurna. Mari kita kedepankan mana yang baik-baik. Jangan sampai melihat yang tidak baik. Lihat saja yang baik-baik saja. Tapi begitu Pak ya. Demikian dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Aku oleh ada astagfirullah wa lakum wa askurukum ala ustima minkum wa na'udzu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.